Assalamualaikum, selamat bergabung kembali kawan pajak semua pada kanal podcast Salajalenga, Siniar mengulas pajak. Oke, acara podcast kantor kita, Kantor Pelayanan Pajak Rababima, Direktorat Jenderal Pajak. Bersama saya Indah Puji Lestari. Pada kali ini kita akan mengikuti perbincangan yang hangat begitu ya, dengan narasumber yang istimewa tentunya. Dan berbahagia sekali saya pada kesempatan ini membawakan podcast dengan narasumber yang luar biasa. Pasti kawan pajak di sini penasaran siapa sih narasumber kita ini, yaitu salah satu pemilik coffee shop yang digandrungi banyak masyarakat Bima tentunya. Oke, kita sapa dulu narasumber kita pada kali ini dengan Bapak Kiki. Yeah. Selamat bergabung Pak. Ini saya panggilnya apa? Papa atau Mas? Mas aja. Oke, dengan Mas Kiki. Ada istilah nih, tak kenal maka tak sayang. Siap. Oke, mungkin boleh perkenalan dulu dari Mas Kiki? Ya, nama saya Kiki. Saya owner dari Discoffee yang berlokasi di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Tuh. Oke, kalau untuk kesibukannya nih dari Kesibukan Discoffee, Tiap harinya? Iya, setiap harinya Biasanya seperti saya apa? tiap hari itu saya ngurus kedai kopi, mulai dari dari buka sampai pergantian shift selanjutnya itu jam-jam 3 mungkin ya selesainya tuh. Baru saya ngurus lagi ada satu yang saya urus itu Auto Coffee, itu juga bagian dari Discoffee juga, dan istilahnya tuh yang jualan di jalan itu. Oh iya, kayak Ya, itu. food yang truck. Ya, ada food truck tadi, itu iya. ya. Oke, Discoffee ini kan termasuk coffee shop yang legend gitu Enggak juga sih. di Wima ini. Masih. Nah, awal mulanya bisa terfikirkan buka coffee shop tuh gimana tuh Mas? Awal mulai iya. itu tahun 2000 berapa itu saya balik dari Bali, kalau 2016 ya. 16 terus saya nganggur dulu berapa tahun, setahun mungkin ya. Cari-cari ini potensi yang buat usaha di sini gitu. Awalnya saya mau buka ini malah distro. Toko baju itu. Mungkin situ karena modalnya kurang gitu kan butuh modal banyak ya. Iya. Ya untuk toko baju itu kan akhirnya modal yang seadanya saya buka itu kedai kopi. Kebetulan yang yang di Rabe ini kan belum ada sama sekali. Nah, saya buka lah itu. Terus akhirnya responnya dari pelanggannya lumayan lah gitu. Akhirnya dari uang itu saya bikin lagi yang di dalam itu. Saya mulai dari kecil. Mulai dari rombong duluan kan awalnya kan itu. Sebenarnya sih lebih ke ketidakpuasan ya itu ya. Dalam setahun itu kan saya bingung juga nih bikin usaha apa ya, terus sering nongkrong juga ke kedai-kedai kopi yang sebelumnya sudah ada, cuma yang waktu itu disajiin cuma saya pesannya waktu itu kalau nggak salah hot cappuccino ya, tapi kok rasanya seperti cappuccino saset itu. Harganya lumayan ya waktu itu ya 20-an lumayan itu kan, 20.000. Yang disajin malah nggak sesuai gitu harapan. Akhirnya ya dari situ mungkin modal nekat aja gitu. Berlanjut lah sampai sekarang itu. Akhirnya bisa buka lagi yang satunya Auto Coffee itu. Tuh. Kalau untuk Auto Coffee sendiri tuh berarti ini ya setiap hari juga Iya sama. Gitu. Discoffee buka, Auto Coffee juga buka itu. Oke, ini menarik sekali ya tentunya dari awalnya yang dari ini ya kecil dari rombong ya. Rombong terus kemudian bisa sampai sebesar malah ini gitu. Pertama saya nih anak-anak sini juga, anak-anak pajak ini. Oh, Yang yang siapa tuh ya, yang ada lupa juga namanya. Oke. Kalau untuk apa sih yang membedakan gitu Discoffee dengan coffee shop gitu, yang lain? Yang lain tuh Iya. mungkin dari ini kali ya, 2017 itu varian es kopi susnya di sini masih minim sekali gitu. Saya adain waktu itu
es kopi susu aren itu kan orang masih awam lah istilahnya untuk minum kopi yang es kopi susu seperti itu. Nah, mungkin yang bedakan itu es kopi susunya sama yang selain minuman itu kita ada juga makanan berat itu. Salah satu favorit sih itu. Dari situ. Ya menunya tuh. Menu-menu emang ini ya kalau untuk bisnis seperti ini memang harus makin banyak varian-varian minuman dan makanan. Berinovasi lah sih itu. Nah sekarang ini kan banyak coffee shop nih yang menjamur di Bima, gitu kan ya, Mas. Kalau dari Discovery sendiri gimana nih menangani persaingan bisnisnya? Ini baik sekali ini kan yang tanya saya kan mulainya dari 2017. Dari 2017 itu makin banyak tiap tahun masih makin tumbuh kedai kopi itu mungkin di atas 5 kali ya tiap tahun itu. Nah, banyak yang tanya gimana nih apakah berpengaruh nggak sama kedai kopi Ambon nih setelah banyak sekali persaingan. Ya, ibaratnya kayak gini aja sih, saya nanggapinnya santai aja sih. Ibaratnya wanita cantik itu harus ada yang jeleknya dulu gitu kan, baru bisa dikatakan wanita cantik gitu kan, ibaratnya seperti itu gitu. Jadi makin banyak kedai kopi yang bermunculan ya kita makin cantik aja gitu. Saya nanggapinnya santai aja sih. Sama selain itu mungkin yang balik lagi yang tadi itu selain berinovasi sama menu-menu baru sih ya. Menu yang jarang dibeli sama orang saya gantikan sama yang lain itu. Oke. Emang luar biasa sih Discovery ini ya berarti. Kalau untuk branding, promosi, kiat-kiatnya gimana nih buat promosiinnya Discovery? Promosi kita cuma lewat Instagram ya, Instagram sama ada kalau sesekali kita lewat aplikasi Grab gitu kan. Ya itu aja palingnya. Iya, udah mulai dibantu dengan adanya Grab ya sekarang di Bima. Anniversary-nya kita adain giveaway kadang itu kita bagi-bagiin kayak gini merchandise gini. Setiap tahun ya? Enggak juga sih, misalnya kalau 3 tahun ini kan yang waktu itu 3 tahunnya ini kita bagiin gratis. Oke. Sejak awal 2020 nih Mas, kan terjadi pandemi sampai sekarang. Iya. Seberapa besar sih dampak pandemi buat Discovery? Itu sih luar biasa sekali itu karena dampaknya itu mungkin berdampak sekali sih. Di bulan pertama itu kan hampir saya tutup selama kurang lebih 2 minggu karena gaji karyawan sama bahan-bahan nggak menutupi lah istilahnya itu, daripada minus lebih baik ya ini aja tutup aja sementara sampai keadaan lebih membaik lagi gitu. Itu 2 minggu lah kira-kira, akhirnya kasihan juga kan saya pikirnya sama pegawai kan, kalau saya tutup berarti mereka juga nih nggak ada penghasilan itu kan. Saya mikirnya coba saya bilang sama istri kita ini aja kali ya, ngumpulin dulu, kita bicarain dulu apakah bisa nih kita cari solusinya itu kan. Akhirnya ngumpul rembuk, saya tanya sama itu masih ada sampai sekarang gimana nih kelanjutannya gitu kan, apakah tutup sampai sampai ini selesai apa gimana nih. Itu saya juga nih nggak bisa nih gaji kalian gaji normal itu kan, namanya kita swasta ini kan nggak bergantung pada siapapun, harus lebih kreatif kita kan, jadi kan nggak ada yang kita bergantung sama pemerintah juga nggak bisa gitu kan. Akhirnya kita bilangin bisa nih kita buka itu, tapi mohon maaf saya bilang gaji kalian nih saya nggak bisa kasih seperti seperti bulan-bulan kemarin sebelum ini pandemi ini. Akhirnya dari situ mereka terima juga kan, karena keadaan mereka juga tahu kondisinya waktu itu udah parah lah istilahnya. Alhamdulillah bisa bertahan, akhirnya mereka mau lah dengan keadaan itu digaji dipotong, potong setengah lah kalau belum. Akhirnya jalan tiba-tiba dibuka lagi lah sama pemerintah itu PPKM. Udah mungkin bulan keempat mungkin itu habis selesai
selesai Lebaran mungkin ya. Nah, alhamdulillah di situ ramai kembali itu. Oke, emang lika-liku pandemi ini Iya, cukup berdampak besar iya, ya. Lagian saya kasih tahu juga, lagian bukan kita sendiri aja nih yang ngalamin nih, seluruh Indonesia malah seluruh dunia malah. Syukur-syukur kita masih bisa berdiri sampai sekarang kan dampaknya kan luar biasa sekali itu. Iya. Sampai ada yang tutup, gulung tikar, baru buka usaha akhirnya tutup kembali. Iya. Karena pembatasan juga ya dari Iya. jam buka yang Iya. biasanya bisa sampai Iya, malam benar itu. gitu. Betul. Ngaruh, nggak bisa nongkrong di tempat, nah kan Iya. lokasinya kan lebih ke banyaknya lebih lebih suka nongkrong di lokasi tempat gitu kan. Tiba-tiba di cut gitu, Iya, susah betul. gitu. Ya. Oke. Sebelum kita ke pertanyaan penutup nih, pertanyaan berikutnya ya Mas ya. Ya. Nah, kan di sini buat kawan-kawan yang ada di Bima ataupun yang mau datang dan baru datang di Bima, siapa tahu nih ada yang belum tahu apa sih menunya Discovery ini apa aja gitu. Menunya sih lebih ke varian kopi ya. Kopi terus selain kopi kita juga nggak banyak orang yang tahu nih, kita juga banyak varian makanan itu. Makanan beratnya salah satunya itu ada nasi purpela itu yang paling banyak diminati tuh ya. Nasi itu banyak yang nggak tahu nih kalau orang-orang luar apa sih nasi purpela itu. Nah, kita jelasin nasi purpela ini ikan menjangan yang ditumis itu. Ini salah satu menu makanan daerah khas daerah Bima. Iya, itu nasi ikan menjangan, nasi purpela itu. Untuk varian kopinya sama itu. Kalau untuk menu best sellernya nih Mas, best seller dari semua menu yang ada ya. Iya. Dari kita lihat statistik ini sih, dari laporan ini sih lebih ke ini ya. Ada 2 yang salted caramel sama ice coffee caramel macchiato. Itu yang paling Kopinya, banyak. ya. Untuk kopinya, kalau makanan itu yang tadi itu nasi purpela itu. Iya, karena orang pengen nyoba ya Iya, khas iya. Bima. Masih Iya. ada loh yang ini ngepromoin di sini, ngejual gitu ya. Karena emang jarang ya Mas ya, daging menjangan ini ya. Sebenarnya itu jual di dilindungin Bima. itu sebenarnya. Iya. Oke, kita sudah di penghujung podcast kita pada hari ini. Ada nggak sih pesan dan kesan terkait pelayanan KPP Pratamaraba Bima ini Selama ini yang sudah Discovery banyak kenal orang di sini juga? Saya nggak ada masalah sih, malah saya dipermudah sama teman-teman di sini semua. Mungkin karena kenal mungkin ya, apalagi dekat kan Discovery sama KPP ini, kantor ini kan, jadi nggak pernah ada masalah sih, malah dipermudah itu. Apa-apa saya misalnya kayak laporan SPT tahunan. SPT tahunan itu iya. ya itu. Tuh. Enak, bisa langsung datang juga Iya, ya. bisa. Oke, ini menarik sekali ya tentunya kawan pajak semuanya. Mungkin ini nih bisa dipromosikan dari Discovery menunya atau dari sosial medianya, biar kawan-kawan semua tahu nih di mana sih Discovery, gimana sih menunya, biar gampang kita cari referensi buat sebelum kita datang ke Discovery nih gitu. Nah, yang belum pernah ke Discovery ini bolehlah datang di lokasinya itu di Raba, depan Pasar Raba. Ada banyak sih varian selain minuman, ada banyak varian makanan juga itu. Oke, sekali lagi saya Indah Puji Lestari mengucapkan terima kasih banyak kepada owner Discovery dengan Mas Kiki. Yeah. Terima kasih banyak sudah bergabung, semoga sehat selalu dan terima kasih sudah berkontribusi, sudah mau berbagi ilmunya dan informasinya kepada kita. Untuk kawan pajak yang tertarik dengan video seperti ini, silahkan kunjungi di YouTube kami, ada banyak sekali video podcast Salajalenga di situ. Jangan lupa juga subscribe YouTube kami
di KPP Pratama Rababima agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Kawan pajak juga bisa follow akun sosial media kami di @pajakrababima di Instagram, Facebook, Twitter maupun di TikTok. Sampai jumpa di video podcast selanjutnya. Saya Indah Puji Lestari pamit undur diri. Terima kasih.